Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa safina wa surina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sahabat Adi Jaksa, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan hari ini kita tetap sehat, terus diberikan petunjuk untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Suatu ketika di zaman Nabi Musa, hiduplah sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan, kemelaratan. Hidupnya sepanjang tahun menderita. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika, tatkala mereka bersyirat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa itu Nabi Allah? Bukankah Musa itu apa yang dimintakan, apa yang dimohonkan oleh Allah itu selalu dipenuhi, selalu dijabah?" Suaminya menjawab, "Ya benar. Musa itu adalah Nabi Allah. Ketika dia bermunajat, ketika dia bermohon, apapun yang dimohonkan kepada Allah selalu dijabah." Lalu sang suami menjawab, "Apa maksudmu bertanya seperti itu?" Istri kemudian, "Saya bertanya seperti itu supaya bagaimana kalau kita menghadap ke Nabi Musa? Kita pergi menghadap kepadanya agar kita tidak miskin melulu, kita tidak melarat. Kita sepanjang tahun ini hidup dengan penuh kemiskinan. Kita mohon kepada Nabi Musa untuk mendoakan kita, mohon kepada Nabi Musa, meminta kepada Allah agar kita diberikan kekayaan." Kemudian suami istri ini sepakat lalu menghadap kepada Nabi Musa. Begitu ketemu Nabi Musa bertanya, "Ada apa gerangan, wahai umatku, kamu menghadap?" Lalu suami istri menyampaikan kepada Musa, "Musa, saya ini sudah tidak tahan miskin, sudah tidak tahan menderita. Saya sepanjang tahun hidup saya penuh penderitaan. Saya memohon kepadamu karena saya tahu apa yang kamu mohonkan kepada Allah selalu dijabah. Untuk itu saya memohon kepadamu, Musa, mohonkanlah kekayaan kepada Allah." Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu aku berikan dengan syarat. Syaratnya hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka, "Doamu dijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, tapi ada syaratnya." Dengan syarat apa? Kekayaan yang diberikan kepadamu hanya 1 tahun lamanya. Setelah itu kamu akan miskin kembali. Suami istri pun ini mendengarkan kabar itu dengan penuh kebahagiaan dan gembiraan. Sehingga beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya. Terjadi perubahan pola hidup seketika. Dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu dan terkenal di mana-mana. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah
Nah, suatu ketika sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim mumpung kita masih punya kesempatan. Karena setelah setahun kita akan miskin kembali." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka pun sepakat. Mereka membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu fakir miskin, anak-anak terlantar, anak yatim piatu. Mereka pun membangun tempat-tempat pesantren, rumah persinggahan para musafir, serta menyediakan makan gratis bagi orang yang membutuhkan. Setiap hari dia memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Sahabat adiaksa dimuliakan Allah. Setelah 1 tahun, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah 1 tahun lebih mereka menjadi orang kaya dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya, sehat walafiat, sehingga Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rab, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembali mereka pada kemiskinan seperti semula." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki kepada mereka, tapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemuda daripada aku." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Sahabat adiaksa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kita dapatkan dari kisah suami istri di zaman Nabi Musa, bahwa hidup bukanlah bagaimana menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana kita banyak berbuat baik. Khairun nas amfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri, dan sebaliknya ketika kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang berbuat baik, karena sungguh kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Dan merugilah orang-orang yang berbuat buruk, karena juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.